Hari itu Ganjar sengaja pulang dari kantor lebih awal dari biasanya, jam 5 sore, sehingga sebelum maghrib dia sudah berada di kosan. Sewaktu tiba di kosan, kamar-kamar lainnya belum ada tanda-tanda kehidupan. Dilihatnya tetangga kos 2 kamar darinya, jemburan mini dan kotak-kotak kardus yang tadi pagi dilihatnya sudah tidak ada. Loh, kok kayak udah pergi, batinnya. Setelah sholat maghrib, ia keluar dari kos-kosannya bermaksud hendak membeli makan malam dan rokok. Sekembalinya, saat hendak menaiki lantai 2, ia kebetulan bertemu dengan ibu kos. Mereka saling bersapa. "Maaf Bu, boleh tanya? Kemarin saya lihat 2 kamar dari saya ada jemuran sama sepatu-sepatu. Kok sekarang udah nggak ada ya?" "Udah keluar yang ngekosnya ya Bu," tanya Ganjar. "Oh, Mas Adit itu?" "Iya, katanya pindah kosan yang lebih dekat kantor," jawab ibu kos. "Oh gitu, kapan pindahnya Bu?" tanya Ganjar lagi. "Tadi sekitar jam 10 pagi, jawab ibu kos. "Oh iya Bu, kalau yang lainnya pulangnya suka malam-malam sekali, gitu ya Bu?" lagi Ganjar bertanya. "Yang lainnya?" maksud Mas Ganjar. Si ibu kos malah seperti keheranan. "Itu Bu, tetangga kos saya kamar lainnya," Ganjar menegaskan. "Oh, gak ada Mas. Sekarang Mas Ganjar cuma sendiri yang ngekos," jawab ibu kos. "Tapi Bu, semalam saya ngedenger rame banget, seperti banyak orang. Saya pikir yang ngekos juga," jelas Ganjar. "Ah, biasa Mas, di sini kan pemukiman padat, nempel-nempel tembok sama tetangga. Paling tetangga-tetangga sebelah masih pada melek," argumen ibu kos. "Tapi tenang aja Mas, nanti juga ada temennya. Gak lama juga pasti ada yang sewa kos lagi. Di sini kos-kosan rebutan," sambungnya. "Oh gitu ya Bu. Baik Bu, kalau gitu saya ke kamar dulu." Ganjar enggan membahas lebih lanjut. Namun dalam benaknya ia tetap merasa ada yang janggal. Saat di kamar, dia membuka laptopnya sekedar menonton film yang menjadi koleksi dalam foldernya. Sampai-sampai kantuknya datang. Jam 11 malam, ia mematikan laptopnya kemudian beranjak tidur. Ganjar terbangun dari tidurnya, mendengar pintu kamar tetangga kos sebelah ada yang membuka lalu ditutup. Lalu seperti malam sebelumnya, terdengar suara anak-anak berlarian sambil terkekeh riang. Kemudian suara langkah sepatu pantofel. Lalu suara orang sedang mengobrol bercengkrama. Lalu suara langkah sepatu high heel Mbak Pragawati berjalan di catwalk. Ia melihat jam tangannya sekitar jam 2 dini hari. Lalu ia duduk di dipan kasur, memasang kedua telinganya agar memperjelas pendengarannya. Tidak salah, ia memang mendengar jelas suara-suara itu. Lalu ia beranjak menuju jendela kamarnya dan menyibak gordennya. Tidak ada seorang pun di luar. Dan suara-suara itu seketika lenyap. Suasana seketika senyap. Ganjar terperangah, ia bingung. Kemudian ia menutup kembali gorden jendelanya.
Lalu suara-suara itu kembali lagi. Di luar kembali ramai. Ia lalu cepat-cepat membuka kembali gordennya. Tetap tidak ada siapapun di luar, dan suara-suara itu lenyap begitu saja. Kali ini ia berpikir mencoba sesuatu. Kembali ia tutup gorden jendelanya. Benar saja, suara-suara itu kembali terdengar. Di luar kamar seperti ramai kembali. Lalu ia buka gorden itu pelan-pelan sekali, dan hanya celah kecil buat ia melihat. Lebih tepatnya mengintip. Gila, tidak ada siapapun. Dan lebih mengherankannya, suara-suara itu menghilang begitu saja. Suasana kembali hening seketika. Bulu-bulu Ganjar mulai merinding berdiri. Mendadak rasa takut menjalar. Ia segera ke kasurnya, menutup pendengarannya dengan bantal. Berdoa, doa apapun yang setahu dia katanya mengusir hantu. Sampai-sampai dia tertidur. Keesokan harinya sepulang kerja, setelah menjalankan sholat isya, ia mengaji surat Yasin. Setahunya, hantu, setan, dan sebangsanya akan takut mendengarnya lantunan ayat-ayat suci, khususnya surat Yasin. Selesai membaca, hatinya sedikit tenang. Meski tidak dipungkiri, semakin malam ia merasa was-was. Kemudian saat malam semakin larut, ia pun hendak beranjak tidur dengan terlebih dahulu berdoa. Pagi harinya ia bangun dengan merasa bersyukur. Tidak ada gangguan apa-apa. Surat Yasin berhasil mengusir mereka, pikirnya. Akhirnya, Ganjar berhasil melewati seminggu pertamanya di kosan. Sebagaimana rencana di awal, pada Jumat malam ia pulang ke rumahnya di Gadok, membawa pakaian kotor untuk dicuci. Senin subuh ia berangkat ke kantor dari rumah. Hari Senin itu ia pulang dari kantor jam 9 malam. Saat tiba di kos, ia merasa gundah karena di pikirannya akan ada penghuni kos baru. Ternyata ia masih sendirian. Setelah mandi, karena hari itu ia begitu letih, ia langsung pergi tidur. Sekitar jam 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar kicau burung bersautan. Ia tidak hafal suara-suara jenis burung, namun yang pasti kicau burung itu tidak terdengar merdu. Lebih ke kicau burung yang panik karena merasa ada bahaya mengintai. Ia mencoba mengabaikan, namun matanya sulit terpejam. Aduh, apalagi ini, lirihnya. Namun lama-kelamaan rasa kantuknya datang juga. Antara tidur dan masih terjaga, ia melihat di sudut kamarnya ada sosok hitam dengan posisi berjongkok. Ganjar ingin membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa atau apa gerangan yang berada di kamar bersamanya itu. Namun saking terlalu lelahnya, ia kembali terlelap.
kembali terbangun. Kali ini dikarenakan ada sesuatu di telapak kakinya. Lebih tepatnya, ia merasa telapak kakinya ada yang menggelitiki. Sebenarnya ia ingin bangun, namun ia merasa sangat takut, karena ia tahu itu pasti bukan manusia. Saat masuk kamar sepulang kantor, sampai akan beranjak tidur, ia yakin seyakin-yakinnya tidak ada seorang pun ikut masuk bersama dia. Lalu, siapa yang saat ini menggelitikin telapak kakinya, atau apa? Ia istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu ia tarik kakinya setinggi-tingginya hingga seolah menyerupai posisi janin dalam perut ibu. Kemudian ia berdoa mencoba melawan rasa takutnya. Gelitikan itu berhenti. Hatinya masih berdebar was-was akan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Akhirnya ia tertidur juga. Hari-hari berikutnya Ganjar pulang ke kosannya tidak pernah di bawah pukul 9 malam. Rata-rata antara jam 10 sampai jam 11 malam. Alasannya adalah agar setibanya di kosan ia sudah sangat lelah dan berharap tertidur pula sampai pagi. Benar-benar kosannya hanya semata buat numpang tidur. Saat tidur pun kamarnya selalu dalam keadaan terang benderang. Ia tidak berani mematikan lampu. Namun demikian, tetap saja teror dari mereka yang tak kasat mata membuatnya terjaga. Meski tidak setiap malam, namun dalam seminggu, setidaknya 2 malam ia mengalami kejadian di luar nalar. Tujuan awal ngekos adalah untuk mengatasi kelelahan fisiknya karena jarak. Ternyata saat ngekos, ia bukan hanya lelah fisik, jiwanya juga merasa lelah. Akhirnya, Ganjar memutuskan keluar dari kosan itu. Ia hanya mampu bertahan sebulan di sana.